Selamat datang di video digital konten yang pertama untuk mata kuliah Start 6020 Teori Statistika 2. Kali ini kita akan membahas mengenai penduga tak bias dan cukup untuk suatu sebaran yang kita generate sampel-sampelnya menggunakan software R. Sebelum memulai, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menguasai learning outcome yang pertama, yaitu dapat menjelaskan konsep dari pendugaan, sifat-sifat penduga titik, dan juga metode-metode dalam melakukan pendugaan. Setelah mempelajari video ini, diharapkan mahasiswa dapat melakukan latihan secara mandiri, yaitu dengan menjawab soal berikut ini. Soalnya adalah mahasiswa diharapkan untuk dapat melakukan atau mengenerate 100 sampel dari sebaran kosong dengan parameter lambda sama dengan 2 dengan menggunakan software R, kemudian menentukan statistik deskriptifnya dan juga menentukan penduga tak bias dan cukup untuk parameter lambda tersebut. Pada digital content kali ini kita akan melakukan contoh supaya teman-teman di rumah dapat melakukan exercise tersebut secara mandiri. Contoh yang kita terapkan di sini adalah kita mengenerate 150 sampel poin dari sebaran normal dengan parameter mu sama dengan 4 dan standar deviasi sama dengan 4 dengan menggunakan software R. Kemudian kita akan tentukan deskriptif statistiknya dan kemudian kita juga akan tentukan penduga tak bias dan cukup dari mu dari sampel kita yang sudah kita generate tadi dengan menggunakan R-code berikut ini. Di sini bisa kita lakukan dengan menggunakan script yang baru ya, jadi akan lebih jelas terlihat hasilnya supaya tidak disatukan dengan hasil dari generate code kita. Oke, untuk sampel yang akan kita generate, di sini kita gunakan fungsi rnorm. Maksudnya di sini adalah random normal. Mengenerate sampel-sampel dari perubahan acak normal dengan banyak sampel adalah 150, mean 4, dan standar deviasi 4. Kemudian setelah di-generate, kita simpan ke dalam variabel atau objek bernama sampel. Kita jalankan seperti berikut ini. Bagaimana cara kita untuk melihat sampel yang sudah tergenerate? Kita bisa dengan menggunakan function berikut ini, have sample. Maksudnya adalah dengan menampilkan 5 buah atau 6 buah sampel pertama yang sudah kita generate tersebut. Ini adalah contoh sampelnya. Apabila teman-teman ingin melakukan sampel berulang kali dengan menghasilkan nilai yang sama, teman-teman bisa menambahkan komen set.sheet untuk code di R-nya. Sehingga apabila dijalankan kembali akan menghasilkan nilai random yang sama. Apabila tidak digunakan set.sheet, maka hasil random yang keluar setiap kita menjalankan itu akan keluar hasil yang berbeda-beda. Nah, kemudian kita akan menentukan deskriptif statistik dari sampel kita dengan menggunakan komen summary sample. Setelah dijalankan, hasilnya adalah seperti berikut ini. Dia memperlihatkan kepada kita nilai minimum dan maksimum dari sampel, kemudian nilai kuantil pertama, kuantil kedua atau median, nilai mean, dan nilai kuantil ketiga. Dari sini kita bisa menentukan penduga tak bias dan cukup untuk sampel kita. Penduga tak bias dan cukup untuk sebaran normal adalah rata-ratanya. Ya, jadi di sini bisa kita ketahui penduga tak bias dan cukupnya adalah 3,3903. Kemudian kita juga bisa mengetahui nilai standar deviasi dari sampel kita, yaitu 4,22424. Jadi, semakin banyak sampel yang kita generate diharapkan akan semakin mendekati standar deviasi asal, yaitu 4.
Terima kasih. Semoga video ini bisa menambah pemahaman